Selanjutnya ada orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Yang pertama di sini ada eksplorasi nilai, yaitu pencarian peluang baru. Kedua, penciptaan nilai, penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien. Yang ketiga, penghantaran nilai, yaitu penggunaan kapabilitas dan infrastruktur. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Pemasaran yang berhasil memiliki beberapa kapasitas. Yang pertama, memahami nilai pelanggan. Yang kedua, menciptakan nilai pelanggan. Ketiga, menghantarkan nilai pelanggan. Keempat, menangkap nilai pelanggan. Rencana pemasaran merupakan instrumen sentral untuk mengarahkan serta mengkoordinasikan usaha pemasaran. Rencana pemasaran beroperasi pada dua tingkat. Yang pertama yaitu rencana pemasaran strategis, menjelaskan pasar sasaran serta promosisi nilai yang akan ditawarkan perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar terbaik. Yang kedua ada rencana pemasaran taktis, menjelaskan taktik pemasaran termasuk fitur produk, promosi, penyediaan barang, penetapan harga, saluran penjualan, serta layanannya. Selanjutnya, perencanaan strategis, implementasi, dan kendali. Yang pertama, tingkat korporat, yaitu paduan seluruh perusahaan, penentuan dan alokasi sumber daya divisi, serta menilai peluang pertumbuhan. Yang kedua, tingkat divisi, yaitu alokasi dana tiap bisnis unit. Yang ketiga, tingkat unit bisnis, yaitu rencana pemasaran strategis. Yang keempat, tingkat produk, yaitu rencana pemasaran taktis. Selanjutnya ada perencanaan strategis korporat dan divisi. Yang pertama ada mendefinisikan misi korporat, yang kedua menentukan unit bisnis strategis atau SBU, yang ketiga menentukan sumber daya bagi setiap SBU, yang keempat menilai peluang pertumbuhan. Selanjutnya ada menentukan unit bisnis strategik. Karakteristik unit bisnis strategik yang pertama merupakan suatu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan terpisah dari bagian perusahaan lain. Yang kedua mempunyai kelompok pesaing sendiri. Yang ketiga mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, kinerja laba, dan mengendalikan sebagai besar faktor yang memengaruhi laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Jumrotus. Di sini, oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide yang ini, penentuan sumber daya bagi SBU, matris BCG. Yang pertama yaitu tanda tanya. Tanda tanya itu merupakan unit bisnis yang berada pada pasar yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, tetapi pangsa pasarnya relatif sedikit. Posisi ini membutuhkan banyak kas, dikarenakan perusahaan banyak mengeluarkan uang untuk investasi pabrik, peralatan, serta personelia untuk mengejar pasar yang tumbuh cepat. Kedua, bintang merupakan pemimpin pasar dalam pasar yang pertumbuhannya tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan sejumlah substansial uang untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan pasar serta menangkal serangan pesaing. Ketiga, penghasilan uang tunai. Posisi ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kasnya untuk membayar berbagai tagihan serta mendukung bisnis perusahaan lainnya. Yang keempat, anjing. Posisi di mana perusahaan berada pada pasar yang pertumbuhan rendah serta pangsa pasarnya relatif rendah. Slide selanjutnya, di sini ada misi bisnis. Misi bisnis itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal.
atau analisis peluang dan ancaman. Itu di sini kan ada analis SWOT. Nah, di sini lingkungan internal yaitu analisis kekuatan atau kelemahan. Terus dibagi menjadi berapa ini? Dibagi menjadi 4, yaitu formulasi tujuan, formulasi strategi, formulasi program, implementasi, umpan balik, dan kendali. Selanjutnya, sistematika rencana pemasaran. Di sini ada 5, yaitu rangkuman eksekutif. Kedua, analisis situasi. 3, strategi pemasaran. Keempat, proyeksi keuangan. Kelima, kendali implementasi. Oke, sudah selesai